Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi ke depannya untuk hidupmu, baik dalam hubungan ataupun dalam hal pekerjaan, ya, yang mungkin bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga. Kalaupun ada negatifnya, kalau positifnya ya diaminkan ya supaya cepat terwujud. Kira-kira apa yang akan terjadi nanti kita lihat di energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Ya, kita lihat di hari esok ya, atau di 7 hari mendatang, kira-kira apa yang akan terjadi padamu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana energi di hari esok ataupun mungkin ini sudah kamu dapatkan ya, atau terjadi pada dirimu ya. Kalau sudah terjadi ya berarti yang bagusnya diaminkan ya, kalau buruknya carikan solusi ya. Carikan solusi, diselesaikan, bukan lari dari masalah ya. Kalau belum terjadi ya berarti kamu sudah ancang-ancang bahwa oh ini yang akan terjadi ya. Dan kalaupun yang negatif, oh ini yang harus saya lakukan supaya itu tidak terjadi. Oke, kita lihat di sini. Kartu pertama ada Three of Wands. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Six of Swords. Ada Queen of Cups. Knight of Wands. Eight of Wands, Straight, Ace of Sword, Five of Sword. Wah, ini ada kelelahan nih ya. Capek. Waduh, capek fisik, capek mental. Ya, mungkin karena besok mau lebaran ya. Capek mudik, capek pulang kampung, padahal ingin liburan tapi capek ya. Nikmati dong ya, yang lain mau dapat cuti aja susah ya. Saya lihat di sini capek ya mempersiapkan lebaran ya, itu namanya capek tapi happy gitu kan. Ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin tidak open house ya, karena ya mudik ataupun mungkin kondisinya ya ingin di rumah aja ya, yang pergi ke rumah saudara ya. Ada juga saya lihat di sini ya di rumah aja karena lelah, jadi nggak kemana-mana. Nanti pergi ke rumah saudara aja gitu, makannya, minumnya ya, ke rumah tetangga ya. Kok kamu lelah ya? Ataupun di sini lelah karena mempersiapkan lebaran, masak ini, masak itu. Pokoknya intinya lelah. Ada lelah mager, ada lelah karena mempersiapkan lebaran. Wah, atau ada juga yang capek karena mudik ya. Jadi pada saat hari hanya udah drop ya, capek sekali, jadi ingin istirahat gitu. Wow, ke depan ini akan lelah ya. Lelah di fisik, lelah di mental. Ini juga ada beberapa yang lelah di kantor ya. Saya merasakan energinya kelelahan. Jadi mungkin energinya ke depan ini akan lelah ya. Kalian capek.
Bahkan mungkin rebahan pun kok bangunnya capek ya. Ini ada beberapa yang mungkin teman-temannya mudik ya, orang yang tidak mudik ya. Akhirnya diberikan emban untuk mengerjakan pekerjaan sahabatnya yang cuti. Jadi tugasnya bertambah, dia bertambah lelah lagi. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Yang dimana dimintain tolong, kamu kerjakan ya, handle pekerjaanku dulu ya selama 2 minggu, selama 3 minggu ya. Ya akhirnya pekerjaannya bertambah, jadi ya capek lagi. Nah ini, waduh, capek. Kenapa semuanya pada capek, lelah? Dinikmati aja capeknya ya. Jangan dilihat, aduh capek-capek ini kayak gimana gitu. Kalau belum belum mulai juga sudah rasa capek ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat untuk pertama ya. Kita lihat lagi the tower. Ada Four of Swords, Ace of Wands, Pack of Swords. Wow, ini capek secara mental. Capek ya. Lelah secara mental dengan pasangan. Waduh. Kenapa ya? Kita lihat di sini berjuang sendiri, capek sendiri, saya yang kerja sendiri, dia santai-santai, dia pemalas ya. Di sini capek, pasangan tidak mau tahu penderitaan pasangannya ya. Seolah-olah saya yang capek sendiri, saya yang berjuang sendiri ya. Terus juga saya lihat di sini pasangan itu tidak mau minta maaf, padahal dia salah, playing victim. Jadi capek, pusing, stres memikirkan dia. Bagaimana supaya dia berubah? Bagaimana supaya dia lebih peka? Tapi kok nggak peka-peka? Saya diam, nggak sadar diri. Saya bicara, ribut, ya. Jadi gimana dong? Ya, dikasih tahu, marah. Nggak dikasih tahu, nggak sadar-sadar. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini ada yang seperti gitu ya, yang capek mencari nafkah sendiri ya, ngurus anak sendiri, kerja juga, belum urus diri, belum urus rumah, belum urus makan. Pasangannya santai-santai baik, cuman datang tidur ya, habis itu makan, pergi lagi ya, pulang nggak bawa apa-apa, cuman bawa diri ya. Ini yang emosi nih ya, masih minta-minta duit lagi, padahal nggak berikan duit. Nah ini ya, jadi capek ya. Belum lagi tekanan dari mungkin mertua atau orang luar ya. Di sini ada tekanan yang dari orang luar, mungkin dari pihak ketiga ya, ekstern ya. Ya intinya sakit hati ya, mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang gimana gitu, akhirnya tersinggung, capek lah secara fisik, capek lah secara mental. Kenapa? Karena ya saya sudah berbuat baik tapi masih dikata-katain ya, kenapa gitu. Ya seperti gitu, harus bisa saling memahami. Kalau tidak ada komunikasi ya mau bagaimana. Makanya dalam satu hubungan komunikasi itu penting. Kalau pasangan menolak komunikasi, wah repot nanti ya. Jadi harus komunikasi yang lancar dari hati ke hati dan cari solusi, bukan lari dari permasalahan. Ini kebanyakan lari dari permasalahan sehingga masalahnya menumpuk. Ibaratkan punya PR kan, PR harus diselesaikan. Kalau tidak numpuk-numpuk, bingung mana yang mau diselesaikan di PR, banyak tugas. Nah itu, masalah itu harus diselesaikan, bukan lari dari masalah ya. Oke, jadi itu ya dari pasangan ya, tidak mau minta maaf, toxic, playing victim, capek karena tidak dinafkahi, ya capek sendiri urus rumah, urus anak, ya keluhannya tidak didengarkan, ya ada masalah keuangan juga saya lihatnya di sini. Pasangan tidak mau minta maaf, tidak mau introspeksi, malah menyalahkan. Jadi bingung ya. Serba salah. Makanya lebih banyak diam. Padahal diam itu bukan solusi. Ya. Jadi ke depan ini kamu akan lelah menghadapi pasangan. Pasangan yang egois lah seperti gitu. Ya. Ya, seperti gitu. Dan di sini juga saya lihat mungkin ke depan hati-hati ya, karena
Entah kamu, entah pasangan, ataupun mungkin anak ya, yang sakit. Nah ini, ada juga orang tua yang sakit. Jadi jaga kesehatan. Karena lelah di sini ya mengurus orang sakit, capek ya kan. Kalau kita urus orang sakit kan capek. Kita nggak sakit, akhirnya kita ikut sakit. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kalian untuk bisa menjaga kesehatan, ya. Mungkin ya pokoknya intinya olahraga, makan makanan bergizi, ya. Jangan forsir makan pada saat lebaran akhirnya darah tinggi, ya, kolesterol, ya. Jadi ya makannya ya biasa-biasa aja gitu, ya. Terus juga ya dari lingkungan ya, dari udara juga sering pakai masker karena kebanyakan sekarang ya virus-virus itu menular lewat udara ya, seperti flu, terus ya mungkin alergi dari mungkin kulit ya, kulit kita yang ya sekarang sudah banyak debu atau apa ya. Terus juga iritasi mata ya, gatal. Terus ya ini banyak saya lihat sih alergi ya, dari iritasi mata, telinga ini gatal, hidung juga, akhirnya tenggorokan kita sakit ya. Makan dan mungkin dari udara kotor yang kita hirup ya. Terus tambah makan makanan gorengan, akhirnya tenggorokan gatal, radang, bisa juga ke migrain. Nah itu berpengaruh. Jadi cuman karena udara kita flu-flu tapi dibiarkan, akhirnya apa? Kita bisa radang, kita bisa batuk-batuk, sakit kepala, demam. Nah itu, jadi jangan sepelekan penyakit kecil ya. Akhirnya kita apa? Mempersulit orang atau kita yang dipersulit. Artinya contohnya mungkin sanak saudara atau keluarga ya, anak ya, mungkin ya, yang sakit karena kelalaian kita tidak menjaga mereka, akhirnya yang direpotkan ya kita lagi karena harus berobat, belikan obat ya. Belum kalau mereka rewel, kita yang akhirnya ikut sakit. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai sakit karena di sini ada yang lelah karena menjaga orang sakit ya, ataukah karena lelah akhirnya dia sakit atau kamunya yang sakit. Nah ini harus bisa tahu di mana waktu istirahat dan di mana waktu kerja ya, karena ada beberapa yang lembur. Nah ini ya, jadi hati-hati. Dan di sini capek mengurusi orang NPD. Jadi kalau kamu sudah tahu nih orang NPD, Narcissistic Personality Disorder ya, kamu masih dekat-dekat mereka, entah dari pimpinan yang toksik, pasangan yang toksik, mertua yang toksik, atau ya orang tua. Karena saya lihat di sini ada orang tua, entah siapapun, entah bos, pasangan, pokoknya orang tua, entah orang tuamu sendiri atau mertua atau siapa ya, kakak ipar lah, pokoknya orang yang lebih tua, yang mana merasa ego, yang merasa hebat, yang akhirnya mengambil kebahagiaanmu. Jadi jangan sampai mengizinkan mereka untuk mengambil kebahagiaan kamu ya, dimana kamu tertindas. Nah ini, kamu iya aja, diam-diam aja ya, ujung-ujungnya ya kamu yang korban ya. Kita bukan berarti saya mengajarkan untuk kalian sebagai pembangkang, tidak. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih tahu di mana tempatmu. Kalau kamu tempatmu diinginkan, itu kalau kamu berada di tempat yang diinginkan, berarti kamu sudah berada di tempat yang benar. Kalau kamu merasa bahwa kamu dikucilkan, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak disayangi, itu bukan tempatmu. Kasihan dirimu, ya, carilah tempatmu, ya. Karena di sini ada kelelahan hati, kelelahan jiwa. Akhirnya ujung-ujungnya sakit. Sakit dari apa? Fisik dan mental. Nah ini ya, jadi ke depan harus bisa lebih waspada terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak layak bersamamu. Ataupun setidaknya kalau kamu sudah tahu, oh karakternya kayak gitu, ya nggak usah baper, nggak usah diambil pusing, nggak usah diambil hati. Ya, jadi hidup itu perlu dinikmati. Ingat, hidup itu sementara, dinikmatilah. Dikasih happy bukan dari orang lain tapi dari diri kita. Ya, dan waspada juga sakit, waspada juga dengan apa dibilangnya, keuangan ya, karena jangan sampai lelah ini karena nggak ada duit. Ini terakhir nih ya, lelah karena nggak ada duit, capek karena kurang spirit
ya, kurang disupport dari finansial ya. Jadi jangan sampai kantongmu kering ya. Kalau kantongmu kering itu langsung loyo, langsung tiba-tiba nggak ada penyakit, tiba-tiba langsung sakit ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berhemat, setidaknya masih ada duit ya, masih ada duit di kantong, dibandingkan nggak ada duit di kantong, pusing lagi, stres lagi, akhirnya masalah tambah muncul ya. Nah ini, jadi lebih banyak berhemat supaya ke depan ya setidaknya ada tabungan ya. Seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Jadi itu yang saya lihat untukmu di beberapa hari ke depan ya. Jangan sampai wah saya terima THR, saya terima ini, saya terima itu, wah langsung dihabiskan, ujung-ujungnya ikut habis, kaget dipakai apa aja nih. Dan ini yang terjadi ya. Saya capek loh cari uang, tapi habisnya kok cepat sekali. Padahal kemarin udah terima tunjangan, THR, bonus, gaji. Wow, lumayan, tapi kok cepat sekali habisnya. Nah ini jangan sampai teledor ya, gesek-gesek ya, diskon, ujung-ujungnya malah barang nggak berfungsi, barang nggak dipakai ya, nggak bermutu. Ya kan ada seperti gitu, kita klik-klik ya sambil rebahan, ujung-ujungnya barangnya datang nggak sesuai ekspektasi, kecewa. Padahal kita udah rugi mengeluarkan duit. Nah ini hati-hati, jangan terpesona atau tertipu iklan ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya, kondisi lelah ya, ke depannya lebih banyak istirahat, minum vitamin, olahraga, makan yang teratur ya. Yang paling utama itu adalah bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan kepadamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.